sesungguhnya. Nah, dimulai dari sesuatu yang sederhana, iri hati. Makanya tadi saya katakan dampak iri hati ini, kalau kita telusurin lebih dalam, kalau dia iri hatinya sampai sangat dalam, ini bisa menghancurkan masa depan. Jadi banyak orang gagal, itu bukan karena suatu tekanan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, karena dia nggak menjaga hatinya. Dimulai dari iri hati yang kecil-kecil, kok orang tuh bisa ya, kok orang tuh lebih hebat dari saya, kenapa ya, loh dia kan binaan saya, kok bisa lebih luar biasa daripada saya, bisa lebih sukses dan berbagai macam. Selama kita nggak bisa jaga hati, selama kita nggak bisa bersyukur, selama kita suka membanding-bandingkan diri kita dan orang lain dan tidak bisa menerima kelebihan yang Tuhan beri atas hidup kita, iri hati itu akan menguasai hati kita. Bapak sendiri bagaimana caranya akhirnya Bapak bisa pulih dari iri hati itu? Oke. Bagaimana untuk kita pulih dari iri hati? Yang pertama kita harus mengenalin apa yang sudah Tuhan beri atas setiap orang itu punya maksud dan tujuan masing-masing. Punya kapasitas masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat dipergunakan dengan cara yang berbeda. Contohnya mobil sama motor. Lebih penting mana mobil sama motor? Dua-duanya sama-sama penting ya? Kalau ada enak dua-duanya lebih ada. Tapi kalau ini ada dua-duanya gitu ya Pak. Tapi kalau melewati jalan setapak, motor masuk tentu. daerah hutan lebih penting motor. Betul. Kalau di jalan tol mungkin lebih enak mobil kita gitu kan, walaupun ya bedanya di kenyamanannya saja. Kenapa orang ciptakan mobil dan motor? Lihat, karena ada maksud tujuan masing-masing, gitu kan. Nah, apalagi kalau tidak ada uang naik motor, kalau ada bisa beli mobil, bensin, ya lebih banyak. Nah makanya ada tujuan masing-masing. Kita ciptakan benda saja ada tujuan masing-masing. Demikian pula Tuhan ciptakan manusia itu punya tujuan masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan yang harus kita sadari, tidak ada manusia yang sempurna. Pola pikir kita harus benar dulu kalau untuk kita lepas dari iri hati. Nah, waktu kita mengerti hidup kita berharga bukan karena dari apa kata orang, apa yang orang lain katakan tentang diri kita, tapi kita mulai bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Kita cepat atau lambat mulai lepas dari rasa iri hati. Karena apa? Kita mulai mengembangkan potensi yang Tuhan beri atas hidup kita dengan maksimal. Kita nggak perlu iri hati. Kadang orang iri hatinya tidak beralasan lagi. Nah, suatu saat ini hanya ilustrasi. Ada seorang pedagang, dia tuh sama-sama pedagang, jadi ada berjejeran, tetangganya juga pedagang barang yang sama. Nah, pedagang ini selalu suka iri hati. Apalagi istrinya. Pedagang sebelah beli mobil, istrinya berkata, "Pak, sebelah beli mobil tuh." Ya kan? Akhirnya sang suami belikan mobil. Beli kulkas baru, "Pak, sebelah beli kulkas baru." Beli kulkas baru. Suaminya sudah geleng-geleng, ini istriku ini ikut terus sama sebelah. Ikut terus sama sebelah. Jadi apa yang sebelah beli, dia selalu mau beli. Suatu saat suaminya pulang sambil siul-siul. Tahu kenapa? Kenapa itu? Kenapa Pak? Dia siul-siul, istrinya bingung. "Pak, kenapa sih Papa hari ini kelihatannya Ceria senang?" banget. Iya, itu mah tetangga sebelah kawin lagi katanya. Suaminya yang kawin lagi begitu ya? Nah, berarti kan giliran dia kawin lagi. Enggak, itu bercanda. Jadi pemirsa don't try this at home ya. Don't try that at home. Ya, tapi enggak, ini ada ilustrasi yang bagus sebenarnya. Ya mirip seperti gitu. Jadi seorang pedagang iri hati dan pedagang di sebelahnya, lalu datanglah malaikat kepada dia. Ini cerita lain, jangan disambung dan yang tadi. Datanglah malaikat kepada dia dan malaikat berkata, "Hai pedagang, aku akan memberikan kayak jin gitu loh. Aku akan memberikan kamu 3 permintaan. Apa saja boleh kamu minta. Tapi apa yang kamu dapat itu akan membuat pedagang di sebelahmu mendapatkan 2 kali lipat." Ngerti ya Mas ya? Betul. Misalkan dia minta 100.000, berarti sebelahnya akan dapat 200.000. Oke, dia pikir-pikir apa yang aku minta ini. Akhirnya dia minta, yang pertama, saya minta istri yang paling cantik di dunia. Wah, kalau sudah paling cantik kan nggak ada lagi yang bisa lebih cantik kan? Paling sudah kan? Nggak ada lagi, berarti sebelah sudah nggak bisa. Masa 2 paling cantik kan nggak mungkin. Oke, dia menang. Yang kedua dia minta berkat, minta kekayaan yang melimpah-limpah. Sebelahnya dapat. Waktu dia minta kekayaan, dia lihat, sebelah lebih kaya. Dia tambah nggak terima kan? Akhirnya yang ketiga dia tinggal satu permohonan lagi. Tinggal satu. Dia pikir-pikir apa yang aku mau minta ya. Lalu tahu apa yang dia minta? Apa Pak? Aku minta sakit setengah mati sampai sekarat.
Karena dia pikir tetangganya kan 2 kali karat gitu kan, mungkin langsung mati mungkin gitu kan. Nah lihat, orang yang iri hati tanpa dia sadar dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Padahal kalau dia tahu bersyukur, dia dapat berapa, orang mau dapat berapa, ya sudah, berkatnya masing-masing kan, jatahnya masing-masing. Tapi waktu iri hati itu sedang merusak diri kita sendiri. Nah oleh karena itu jangan iri hati. Iri hati itu cuman kisah, ilustrasi. Ada nggak sih Pak efek positif dari iri hati? Kalau boleh kita berbicara dikatakan. iri hati ini kan cenderung negatif. Ya. Saya ada orang berkata ya karena iri hati dia rajin bekerja, karena dia fighting spiritnya jadi muncul. Tapi fighting spirit berbeda dengan iri hati. Iri hati itu karena ada sesuatu yang di dalam hatinya, sehingga kalau efek positif saya rasa hampir nggak ada. Kenapa? Karena tidak, orang iri hati cuman karena dia nggak bisa menerima dirinya. Yang pertama, yang kedua dia nggak tahu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah dia terima. Kalau orang kondisi seperti itu, apa efek positifnya? Nggak ada. Hidupnya akan mengalami kegelisahan, hidupnya mengalami ketidakpuasan, hidupnya akan mengalami penderitaan. Tetapi kalau misalkan dia bisa bersyukur, menerima dirinya apa adanya, nah baru dia muncul efek positifnya. Reaksi yang benar akan menghasilkan sesuatu yang benar. Selama reaksinya salah, iri hati merupakan reaksi yang salah. Bukan reaksi yang benar. Reaksi yang salah akan menghasilkan sesuatu yang salah. Ya. Kalau saat ini kalau boleh tahu, masih ada nggak Pak muncul seperti benih-benih iri hati begitu mungkin? Ya, saya cerita apa adanya. Kadang masih muncul. Ya. Kadang masih muncul. Kenapa? Karena itu kan bekas-bekas masa lalu ya. Cuman sangat berbeda sekarang begini. Misalkan kakak saya tiba-tiba orang tua kasih sesuatu, bang gitu ya. Tapi saya sudah, kalau teringat gitu kan kadang, aduh kok dibedakan lagi. Tapi Tertrigger ya. Tertrigger. Cuman bagi saya tidak ada sesuatu yang problem lagi, tidak ada sesuatu Tidak ada reaksi yang faedahnya pada saat kita berpikir seperti itu. betul. Makanya itu berkatnya dia, saya malah bersyukur. Kenapa? Karena saya lihat dia begitu. Misalkan dia dikasih, anggaplah dikasih jalan-jalan ke Hong Kong misalkan, seperti gitu. Saya nggak dikasih, tapi saya bisa pergi sendiri. Saya malah bersyukur. Dan malah bisa ketemu artis Hong Kong ya Oh, Pak. iya. Betul. Di New Life, nggak usah jauh-jauh ke Hong Kong, Nggak usah artisnya jauh-jauh. datang. Iya. Nah, makanya dia bisa ke Hong Kong karena dibayarin. Saya bisa ke Hong Kong misalkan dengan biaya sendiri. Saya jauh lebih bersyukur malah. Iya. Karena Tuhan bisa memberikan saya kenikmatan. Sekalipun saya nggak bisa ke Hong Kong, saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena dia mungkin kondisinya, maaf, lebih susah gitu kan di mata orang tua, sehingga butuh bantuan atau macam-macam. Ya, jadi nggak ada gunanya iri hati. Kadang tertrigger, cuman sangat cepat diatasinya dan itu tidak akan menguasai kita. Sangat cepat untuk bereaksi dengan benar gitu ya Bereaksi Pak yang ya. benar. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun reaksi salah. Iya. Kan katanya keledai nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Jadi sudah kapok bereaksi salah. Tapi saya berkata saya bukan keledai. Belajar dari kesalahan ya. Betul, betul. Kalau Bapak Charlie sendiri masih suka ada rasa iri hati itu? Ya, karena kita saat ini masih hidup di dunia. Masih manusia ya Pak ya? Ya, jadi pasti akan ada yang namanya benih-benih iri hati. Ya. Tetapi pada saat kita mengerti bahwa iri hati itu adalah bukan sesuatu yang membangun kita, Iya. atau bahkan dapat membuat kita jatuh dan lebih buruk, Iya. jadi akhirnya lebih gampang untuk dieliminir, dihilangkan. Jadi misalnya contohnya kalau saya lihat ada seseorang yang lebih besar, lebih gagah gitu ya. Seperti Pak Susilo begitu ya Pak? Ya, seperti saudara di samping saya. Jadi iri dan berat badan saya. Iri hati karena ada empuk-empuknya itu ya. Hmm. Nah, jadi saya ngelihatnya sebagai satu sosok yang ini adalah dikasih oleh Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan. Sedangkan saya mempunyai porsi saya secara pribadi. Iya. Jadi waktu saat ini ada kecenderungan untuk memiliki iri hati kepada orang yang lebih sukses, kepada orang yang mungkin lebih sehat atau secara finansial lebih, maka saya secara pribadi ngelihat bahwa itu semua adalah jalan Tuhan, itu adalah karunia yang dia miliki, dan itu adalah porsinya dia. Setiap orang memiliki hal yang berbeda-beda. Jadi saya tidak boleh mengklaim bahwa kalau dia seperti itu, saya harus seperti itu. Jadi menurut saya benih itu tetap masih ada dan akan terus ada. Nah, bagaimana reaksi atau respons kita terhadap iri hati tersebut?
Ya, baik. Terima kasih. Sayang sekali kita harus berhenti sejenak. Pemirsa, kami mohon maaf. Kami harus berhenti sejenak untuk jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali sesaat lagi.